Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Mohon izin Bu, kami dari kelompok 4 Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan kelas 39. Di sini kami akan membahas tentang agresivitas massa, mata kuliah dari Kapita Selekta Psikologi Massa dengan dosen pengampu Ibu Penny Cahyani, SPSI, MT. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Nindya Melisa Warahmah, notar 1902211. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Maurits Rafael, notar 1902208. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Tansya Tajaka, notar 1902351. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Ridwan Sigalinggi, notar 1902309. Agresivitas massa adalah perilaku yang menyerang orang lain atau sekumpulan orang yang berperilaku secara ekstrim. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku agresif. Perilaku agresif adalah perilaku fisik maupun perilaku verbal yang diniatkan untuk melukai objek yang menjadi sasaran agresi. Menurut Robert Baron, mengatakan bahwa agresi adalah tingkah laku individu yang ditunjukkan untuk melukai atau mencelakai individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Menurut Baron, ini mencakup 4 faktor tingkah laku, yaitu yang pertama, tujuan untuk melukai atau mencelakakan. Yang kedua, individu yang menjadi pelaku. Yang ketiga, individu yang menjadi korban. Dan yang terakhir, ketidakinginan si korban menerima tingkah laku si pelaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku agresif adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk melukai, baik itu secara verbal dan non-verbal, terhadap individu lain yang disengaja sehingga dapat merugikan orang lain. Selanjutnya yaitu teori perilaku agresif. Perspektif teoretik psikologis menjelaskan perilaku agresif dari sisi fisik atau jiwa manusia dengan mempertimbangkan elemen-elemen sosial atau kemasyarakatan yang melingkupi individu. Sedangkan dalam perspektif situasi, memandang munculnya perilaku agresif merupakan pengaruh situasi dalam situasi tertentu yang memaksa individu untuk memunculkan perilaku agresif, baik itu perilaku agresif disadari atau tidak oleh individu itu sendiri. Selanjutnya adalah kekerasan agresif. Kekerasan kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang dilakukan secara bersama-sama. Kekerasan kolektif ini berkaitan dengan irasionalitas, emosionalitas, dan peniruan individu yang lepas dari pembatasan sosial suatu organisasi sosial. Jenis kekerasan agresif antara lain mob violence seperti kerusuhan memiliki karakteristik yang umum yaitu emosional, irasional, dan like-minded. Yang kedua, syndicate crime. Kejahatan sindikat merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, misalnya perjudian, prostitusi, pemerasan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hate crimes. Kejahatan jenis ini melibatkan kekerasan secara langsung kepada anggota ras, agama, minoritas, etnis, mayoritas kelompok, perempuan, dan yang lain-lain. Yang keempat, domestic terrorism. Terorisme adalah suatu strategi yang melibatkan ancaman ataupun menggunakan kekerasan yang ditujukan kepada orang, biasanya sipil ataupun kekayaan. Yang terakhir adalah genocide, adalah pembinasan secara sistematis terhadap etnis, agama, politik, dan etnis tertentu. Massa agresif. Massa agresif merupakan salah satu dari jenis massa yang dilihat dari segi aktivitasnya. Jenis massa itu terbagi menjadi dua. Ada yang dilihat dari segi aktivitasnya, ada juga yang dilihat dari segi bentuknya. Massa agresif ini dilihat dari segi aktivitasnya, yang sering disebut juga sebagai MOB atau massa yang aktif. Yaitu kerumunan orang atau massa pada suatu tempat untuk tujuan tertentu disertai dengan emosional yang tinggi dan siap untuk melakukan tindakan agresif seperti menyerang atau merusak. Misalnya seperti penonton sepak bola yang merasa kecewa dan mengamuk,
Lalu masa unjuk rasa yang mengalami kekecewaan. Perubahan audiens menjadi MOB atau riot ini terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya ketika seseorang atau sekelompok orang sedang menunggu kereta api. Lalu perjalanan tersebut dibatalkan secara tiba-tiba. Dan dengan kejadian itu timbullah rasa kecewa dari sekelompok orang tersebut. Lalu muncul tindakan untuk melakukan aksi protes. Biasanya dalam hal ini muncul orang yang menjadi pemimpin atau biasa disebut dengan provokator, di mana orang tersebut akan memprovokasikan sekelompok orang tersebut yang sedang mengalami kekecewaan untuk melakukan aksi protes dengan disertai tindakan yang agresif seperti menyerang atau merusak fasilitas yang berada di lokasi tersebut sebagai bentuk rasa kecewa yang mereka alami. Yang terakhir adalah tahapan terjadinya kerusuhan. Ada 5 tahapan terjadinya kerusuhan atau kekerasan massa. Kelima tahapan ini berlangsung secara kronologis, yaitu yang pertama, situasi sosial, yang memungkinkan timbulnya kerusuhan akibat struktur sosial tertentu, seperti tidak adanya sistem tanggung jawab yang jelas dalam masyarakat, tidak adanya saluran untuk mengungkapkan kejengkelan-kejengkelan dan sarana untuk saling berkomunikasi. Yang kedua, kejengkelan atau tekanan sosial, yaitu kondisi karena sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar. Yang ketiga, berkembangnya prasangka, kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu, contohnya terhadap pemerintah, kelompok ras atau kelompok agama tertentu, dan supporter atau pemain pihak lawan. Yang keempat, mobilisasi massa untuk beraksi, yaitu adanya tindakan nyata dari massa dan mengorganisasikan diri mereka untuk bertindak. Yang kelima, kontrol sosial, yaitu kemampuan aparat keamanan dan petugas untuk mengendalikan situasi dan menghambat kerusuhan. Demikianlah akhir dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan barusan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.